Bismillahirrahmanirrahim. Man, barang siapa karena ada yang man itu aduan sebagai musuh lillahi terhadap Allah wa malaikatihi dan para malaikatnya Allah wa rusulihi dan para utusan Allah wa Jibril dan malaikat Jibril lafaz Jibril bikasri jim wa fathiyah Jibril bila jim wa bihi wa biyain wa dunia bisa dibaca Jibril wa mikala dan menjadi musuh terhadap malaikat Mikail. Atful ala malaikatin atful khas al-'am wa fi qira'atin Mikail yamzid wa ya'i wa fi ukhra bila ya'i fa inna Allah maka sesungguhnya Allah itu aduun sebagai musuh lil kafirin bagi orang-orang kafir. Jadi ada sekelompok manusia yang mana manusia itu menjadi musuhnya Allah, musuhnya para malaikat, para rasul, khususnya malaikat Jibril. Kenapa di sini disebutkan oleh Allah malaikat Jibril? Karena dengan melalui malaikat Jibril Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ke hati Nabi Muhammad SAW. Melalui malaikat Jibril Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh saat kita usia 4 bulan. Bukan itu saja, malaikat Jibril juga disuruh mencatat 4 hal, yaitu rezeki, ajal, perbuatan, dan ia tergolong orang yang beruntung atau celaka. Ini diterangkan dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis yang keempat. Kalau kita berbicara tentang keputusan yang sudah Allah berikan kepada kita melalui malaikat Jibril, rezeki, ajal, perilaku, bahagia, beruntung atau celaka. Karena apa, saudara, bapak-bapak? Karena kita ini sebenarnya tidak perlu mengurusi kok duitku piro. Aku ini akan hidup berapa tahun? Terus apa yang aku lakukan? Saya ini tergolong orang yang celaka atau beruntung? Ayo kita kembali. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah.
dikasih rezeki Allah berapa, mau dikasih umur Allah berapa, mau suruh berbuat apa, beruntung, bahagia atau celaka, itu gak usah dipikirin. Karena intinya manusia ini suruh ibadah, untuk ibadah, suruh ibadah. Dan kita ibadah ini tidak semerta-merta, ya, tidak semerta-merta dari kita sendiri, bukan. Akan tetapi adalah karena dapat pertolongan Allah, dapat pertolongan Allah. Waktu tadi sholat maghrib itu karena pertolongan Allah. Jadi jangan dikatakan, wah karena saya sehat. Buktinya banyak orang yang sehat tidak sholat. Jadi ayo kita rubah pelan-pelan, kita rubah pelan-pelan, kita giring jiwa raga kita ini ke Allah, kita giring ke Allah. Ya. Wabikala dan malaikat Mikail. Malaikat Mikail di sini Allah cantumkan karena malaikat Mikail ini perannya banyak, urusan rezeki, urusan hujan, dan lain sebagainya. Ibarat ini perwakilan daripada malaikat-malaikat, daripada malaikat 10 yang wajib kita ibadah. Fa inna Allaha lil kafirin, maka sesungguhnya Allah itu musuh bagi mereka. Jadi begini, ada orang yang menyombongkan diri, aku nggak butuh kamu, aku nggak butuh pertolongan kamu. Padahal orang yang dikatakan itu lebih nggak butuh dia. Paham? Jadi kalau orang kafir bilang Allah itu musuh, sebelum orang kafir bilang dia musuhnya Allah itu, dia sudah menjadi musuhnya Allah. Jadi gak usah, aku ini musuhnya Allah, aku musuhnya malaikat, aku musuhnya Rasul. Kamu gak berkata seperti itu, sudah dinas oleh Allah menjadi musuhnya Allah. Ya, tadi aku gak butuh bantuan. Padahal orang yang diomongnya itu lebih tidak butuh dari bantuannya. Maka apa yang bisa kita ambil? Jadi jangan ada sekelumit di dalam hati. Apalagi sampai membenci Allah, ya, mengatakan tidak adil, jangan boleh. Aku sudah kerja payah, kok malah bangkrut. Itu saja nggak boleh. Karena apa? Karena rezeki itu memang sudah diputuskan oleh Allah sejak usia 4. Terus kalau bangkrut, kalau rugi, apakah tidak dapat apa-apa? Allah itu tidak boleh. Tetap orang yang bekerja itu tetap dapat. Kalau kerjanya itu untuk ibadah, yang kita nyangkul untuk satu nafkahi anak istri, untuk membiayai
Ya sama dengan singkong, bangkrut, tetap makan. Orang yang nanti sampai beruntung, dia tetap makan. Malah justru akan bisa terjadi yang bangkrut itu makannya lebih banyak, lebih enak. Di sini jangan dilupakan segala aktivitas yang punya nilai akhirat itu ada pahala. Makanya kalau kita mau dicintai oleh Allah, kalau kita mau dicintai oleh Allah, kita ini harus banyak ya memperbanyak urusan yang ada hubungannya akhirat. Ini banyak. Karena kita sudah. Jadi Allah itu mencintai urusan akhirat. Urusan akhirat apa? Ad-diniyah. Urusan yang ada hubungan dengan agama. Dalam agama itu ada syariat. Artinya apa? Apa yang kita lakukan ini kok ada syariatnya? Ada syariat. Ini berarti sesuatu yang ada urusannya akhirat. Kalau ini ada urusan akhirat, kita ini dicintai Allah. Makanya ayo kita bareng-bareng ya, apapun yang kita kerjakan ini harus ada dasar dan niat. Jadi ada dasar dan niat. Jangan ngikuti syahwat atau ngikuti hawa nafsu. Itu nanti rugi. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin, dan sungguh-sungguh aku telah menurunkan ilaika kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat bayyinatin yang jelas, wadihatin jelas. Wadihat artinya jelas. Ada namanya kitab fikih wadih. Fikih wadih itu fikih yang gamblang jelas, tapi untuk tingkat mubtadi'in, orang-orang yang baru ngaji. Ada namanya kitab nahwu wadih, nahwu yang betul-betul gamblang jelas. Itu juga untuk orang-orang yang baru mempelajari ilmu nahwu. Wa ma yakfuru, dan tidak kufur ilai dia dengan ayat ilal fasikuna, kecuali orang-orang fasik. Jadi kita sebagai insan yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi ayat Allah itu ada yang berbentuk kalam, itu Al-Qur'anul Karim. Ada yang berbentuk al-kauniyah. Kauniyah itu alam semesta. Makanya untungnya orang ngaji, Pak, untungnya orang ngaji. Mau di mana saja itu berpahala. Misalkan kita duduk di sini, tentunya banyak ayat, banyak hadis yang menerangkan tentang semua bumi ini adalah buminya Allah. Berarti ya kita ini tidak bisa lepas dari Allah.
Untungnya orang ngaji, orang punya ilmu itu senantiasa berpahala. Dan ini bisa dirasakan oleh kita sendiri. Ya karena makin tua ini, kita ini makin senang, tenang, nyaman apa tidak. Jadi kita harus bisa merasakan diri kita ini makin tua ini makin tenang atau tidak. Kalau makin tua kok nggak tenang, ini ciri-ciri orang yang banyak lalai dari Allah, malas ngaji Quran, malas berpikir. Ya, pokoknya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ini tidak ada muara, tidak ada muara ke Allah. Ini dipanggilkan lagi. Tapi kalau kita sudah ngaji Pak, miskin Bapak ini dengan telinganya dengar suara, ini nanti larinya kemana? Ya, telinga ini larinya ke sana. Kalam itu ya larinya ke kanan. Wujud kita pokok muholan fatulil hawa dari kotak ilmu. Itu untungnya orang bisa ngaji. Jadi saya tadi melihat monyet itu, ingat ada ayat kunu qiradatan khasi'in, jadilah monyet. Jadi kalau apa-apa tahu. Sehingga apa? Kalau apa-apa bisa ke Allah, ini pantas orang itu tatkala meninggal dunia dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pantas. Karena memang di dunianya sudah bisa kembali ke Allah, dan matinya pun tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran ini setiap hari harus dibaca, walaupun beberapa ayat semampunya. Gak bisa panjang 10 aja gak apa-apa. Yang penting diniati cinta Al-Quran, cinta Al-Quran. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun, tidak ada yang kufur terhadap itu ayat kecuali orang-orang yang fasik. Orang yang fasik di sini adalah kafir, orang yang kafir, orang yang kufur ya terhadap ayat-ayat. Ada orang miskin, ada orang kaya, ini ayat. Ada orang miskin, ini ada orang kaya, ini ayat. Nah, ini baru-baru ini ada orang kaya, ini orang miskin, ini ayat. Ayatnya Allah, ayatnya Allah. Ini kalau nggak ngaji, diri kita ini akan ketarik ke sini, tapi tidak melihat Allah. Sebaliknya kita berpaling dari orang miskin karena tidak melihat Allah. Salah kesini salah, kesini salah. Tidak ada yang menyatakan. Ya nanti Pak yang kita kasih ini nanti kelihatan betul nanti kalau sekarang. Kalau kita nanti sudah sekarang itu nanti kelihatan.
Tapi berbicara tentang iman, ini hati yang bisa merasakan. Makanya orang yang beriman itu akan gundah tatkala dia itu lupa. Banyak ngobrol sehingga lupa, pusing. Itu hati-hati, ya, hati-hati. Aw kullama ahadu ahdan nabada fariqun minhum aw kullama ahadu atau disana. Mereka berjanji Allah kepada Allah ahdan dengan janji. Mereka punya janji kepada Allah akan beriman kepada Nabi. Akan beriman. Nabala fariqun minhum, justru apa? Dia membuang begitu saja. Nabala membuang begitu saja. Sebagian daripada mereka yang akan menepati janji untuk beriman kepada Nabi. Kalau beriman kepada Nabi sudah barang tentu beriman pula kepada kitab yang diberikan kepada Nabi. Jadi rukun iman 6 itu Pak, itu tuh ada apa ya, berkesinambungan. Nggak boleh satu ditiadakan. Jadi rukun iman ini tidak boleh satu ditiadakan. Bapak sholat terus, tapi Bapak ini tidak beriman kepada hari akhir. Nggak boleh. Jadi rukun iman ini tidak boleh satu ditiadakan. Berbeda dengan cabang iman. Ya. Kalau cabang iman ini tergantung sejauh mana kekuatan iman seseorang. Karena iman ini selalu akan terjadi namanya masa surut. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu masa surut. Ketika masa seolah-olah dia itu akan mati besok. Kalau sudah surut iman, seolah dia itu akan hidup selamanya. Sehingga apa? Selalu menunda-nunda, selalu menunda-nunda. Bal aktsarun la yu'minun. Balik. Kebanyakan dari mereka itulah yang tidak beriman. Dia namanya orang kafir. Kafir itu orang yang tertutup dari hidayah. Jadi orang kafir itu orang yang tertutup dari hidayah. Makanya kalau orang kafir itu masih ada harapan bisa. Kalau tutup itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu berbicara tentang iman. Ini terus Pak di dalam iman kepada Allah yang di dalam, iman kepada malaikat yang di dalam. Jangan hanya sekedar tahu nama, jangan sekedar tahu tugas malaikat, tapi lebih daripada itu, bagaimana kita bisa punya sifat malaikat. Ini dipanggil. Kita ini tidak sekedar hanya beriman kepada malaikat, kenal nama,
bagaimana kita ini bisa mempunyai sifat malaikat, sifat malaikat, terutama apa? Terutama dalam hal sholat 5 waktu. Sholat 5. Jadi tanpa disadari kita sholat Allahu Akbar. Ini kita ini punya sifat malaikat yang senantiasa tunduk terhadap perintah. Sholat perintah. Sholat itu perintah. Kemudian sholat pun harus ditingkatkan. Kualitas sholatnya itu harus ditingkatkan. Coba aku tanya sama Bapak ini, sering mengucapkan alhamdulillah itu ketika kapan? Ini pahami baik. Jadi Bapak ini harus bersyukur bisa ngaji seperti ini. Disyukur. Nanti pulang malah ngomongnya ngaji apa? Ngaji itu disyukuri. Disyukuri. Kenapa? Kalau Bapak ini mensyukuri, itu nanti ditambah oleh Allah. Maka saya tidak setuju Pak kalau ada, kan biasanya kalau mondok 1 tahun berhenti, terus lupa dengan kesatriannya, itu saya tidak setuju. Mau seminggu, mau 1 bulan, kalau dia sudah pernah mondok, kesantriannya itu disyukuri. Jangan pernah diputus. Seperti Bapak ini ngaji di sini, jangan pernah diputus. Nanti kalau di masjid kok iya. Nanti kalau sudah di warung lupa. Nanti di jalan lupa. Disyukuri apa? Karena dengan ilmu inilah kita akan disyukuri. Ya Allah, alhamdulillah di tua-tua aku masih ngaji. Sesama jajar berapa ribu orang yang ngaji cuma paling berapa orang. Jadi pilihan Allah. Pilihan Allah. Jangan malah ngaji Allah. Gak boleh. Jadi sekecil apapun ilmu yang kita dapat dalam pengajian ini, kita syukuri. Sehingga apa? Siapa tahu nanti akan menjadi hujah di mana kita ini dulu pernah nyantri, pernah ngaji. Jadi kembali kepada mereka, orang-orang yang kafir, orang fasik, berkafirun lain. Dari mereka tidak walamma ja'ahum rasulun min indillah, walamma ja'ahum tatkala datang kepada mereka siapa rasul seorang utusan min indillah dari si Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah berbicara dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus belajar daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Jadi
tidak hanya sekedar beriman kepada Nabi, tapi bagaimana sifat Nabi itu kita ikuti pelan-pelan. Nah, dapatnya seberapa itu tergantung kita. Kita pas meninggal dunia sejauh mana kita ikuti sifat sidiknya Nabi, dinilai sama Allah. Sejauh mana kita mengikuti tablet sifat daripada Nabi, sejauh mana. Makanya Pak, ini PR besar ya. PR besar kenapa? Kita kan belum pernah ngajak-ngajak. Makanya aku bingung nih Pak, lewat siapa seperti kita ini ngajak sesama jajak ini apa keliling masjid-masjid ngadain ngaji, gak usah punya ceramah jauh-jauh. Kenapa? Ini tabligh untuk satu desa. Kadang masa melihat namanya masa bukan salah. Kadang melihat orang kawannya gak sholat salah. Seolah-olah surga itu biar milikku sendiri. Memang surga itu sempit. Surga itu luas. Saya jajan masuk semua aja gak kelihatan. Sekabupaten Mangutara masuk semua aja gak kelihatan. Ini Pak, sifat yang seperti ini maksudnya. Makanya ini gimana Bapak-bapak yang ada di sini sebagai pelopor gerakan bagaimana ada tabligh, gimana itu tentunya harus Pak Kades, Pak Sedes, Pak Mong diajak ribut bagaimana supaya sawah jajak ini banyak aneh, banyak aneh. Musallim di mana Nabi Muhammad SAW salah satu Rasul yang membenarkan lima terhadap apa yang bersama mereka. Nabada fariqun minal ladzina utul kitab, yang mana mereka itu ada sebagian kelompok yang justru kitab itu Pak dibuang, kitab itu dilempar. Jangan kaget. Zaman dulu itu ada sebuah laut, ya, sebuah laut ini dilempar kitab-kitab ini dibuang sampai dijajah sama hewan. Kalau Allah sudah menakdirkan dan memutuskan, sekaligus Allah mengendaki apapun terjadi. Makanya kita ini Pak, ya nggak boleh keinginan kita nggak terjadi, terus kita ngambek. Berarti kita tidak percaya dengan qada. Itu. Terus misalkan keinginan kita terjadi, ya jangan. Yang menonjol itu diri kita, yang menonjol itu usaha kita. Tapi Allah justru tidak ada. Ini yang bahaya. Ini contohnya ya, tim sukses. Ini Allah itu nggak nampak di depan mereka. Seolah-olah keberhasilan itu adalah tim sukses. Allah tidak ada. Ini kalau nggak ngaji, makanya kalau punya ilmu itu terjadi dan tidak terjadi itu enak-enak saja. Kenapa? Karena kembali kepada sifat jaiznya Allah fi'lul kulli
dijadikan atau tidak dijadikan. Nah ini yang kita luruskan. Karena kebanyakan orang ini Pak, kalau sudah berhasil ini menonjolkan diri. Justru Allah itu malah tidak ada. Nah di sini bertentangan dengan wujud kitab seharusnya. Masya Allah, bagaimana kita ini menenggelamkan diri kita ke wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti begini Pak, dari atas ini ya gak jauh berbeda, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, gak bisa loncat-loncat. Desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, gak bisa loncat-loncat. Begitulah ciptaan manusia. Itu terus sampai menjadi ya kita semuanya manusia. Ka'annahu la ya'lamun, ketika pada fariqun minal ladzina utul kitab kitabullah, rupanya kitab Taurat, waradhu dilempar di belakang mereka, di belakang punggung mereka. Ka'annahu seperti sesungguhnya mereka itu la ya'lamun, tidak mengetahui ma fiha, apa-apa yang ada dalam kitab Taurat. Padahal di dalam kitab Taurat itu sudah tertulis al-hadithu fa'al an-ka'bil ahbar qala 'allamani abi Taurat illa sikru wahidan kana yakhtimu wa yudkhilu sudruhu falamma mata ifatahu faidan fihi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah wa suratu bil Madinah wa sultahu bish. Padahal di kitab Taurat itu sudah dijelaskan bahwasanya nanti akan muncul Nabi akhir zaman, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wattabau ma tasyadu ala mulki Sulaiman. Wattabau, dan telah mengikuti siapa mereka yang membuang kitab tadi. Maka seluruh yang membaca siapa syaitan ala mulki Sulaiman, yaitu di atas kerajaan Nabi Sulaiman. Apa rupanya minas sihir? Justru malah setan ini ya, menyampaikan perihal tentang sihir, tentang dukun. Makanya Pak, kadang aku tuh bingung, orang kok bisa lihat itu gimana Pak? Aku tuh salah satu dari katakan orang yang penasaran. Ada guru katanya di sana, nanti kamu dibuka bisa begini. Ada, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tak pikir tidak semudah itu orang bisa mukasyafah, itu tidak semudah itu. Lain daripada yang lain, kalau dia ada jin-jin yang membantunya. Setan yang membantu. Setan bisa bantu jin-jin. Makanya ada
Sopo sing ngambil ya nggak tahu. Dan jamaah yang ngambil itu pilot ini dia nggak tahu. Itu berlebihan itu. Kalau yang itu berkata jin, yang berkata setan, itu naudzubillah, sumpah. Karena setahu saya orang-orang yang tahu seperti itu sudah kelasnya wali, kelasnya wali. Tapi kok banyak orang tahu itu meragukan. Ya, makanya kita ini jadi manusia yang wajar-wajar saja. Jadi jadilah manusia yang wajar-wajar saja. Jangan berlebihan, karena seperti itu tuh ya itu bisa merugikan, ya bisa merugikan diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru alimun nasasih. Wa ma kafara, dan tidak kufur siapa Sulaiman, Nabi Sulaiman. Walakin asyayatin, dan tetapi syaitan itu kafir, kufur siapa syaitan, yu'allimuna, mengajarkan siapa syaitan an-nasa manusia as-sihra, sihir. Jadi yang mengajarkan sihir itu makanya ya Pak, tidak boleh mendahului kehendak Allah. Kadang orang tua itu begini begitu, tidak salah. Pokoknya jadilah manusia yang wajar-wajar saja. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yufarriqu ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini kalau dikaji panjang ini nambah ya. Jadi kita ini sudah tua ya. Kita ini sudah tua. Ayo mulai cepat. Kalau bahasa Al-Quran itu wasari'u ila maghfiratin, ayo udah cepat menuju ampunan Allah. Apa saja yang menjadi ya sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada kita. Ayo udah cepat. Ya Pak, ayo udah cepat. Coba Pak ya, diri kita ini sering-sering dikontrol. Diri kita ini sering-sering dikontrol. Maka luangkan waktu walaupun 15 menit untuk duduk, tafakur dan lain-lain. Terutama sesuatu yang berkaitan dengan hati. Karena hati ini menjadi tolak ukur semua organ tubuh. Hati ini jangan dilupakan, terus dilihat, kontrol hati kita ini. Sehingga hati kita ini
bisa menghidupkan semua organ tubuh. Hati kita ini di sini kalau hidup, sampai sini akan hidup. Kalau hati kita ini sudah tidak hidup atau lupa, ini lupa. Bapak ini kerja, kalau di sini lupa, ini pun akan jadi lupa. Sehingga banyak orang yang ketika mendapatkan sesuatu ini lupa. Kenapa? Karena dia kerjanya dalam keadaan lupa. Tapi kalau kerjanya itu dalam keadaan ingat bahwasanya tangan ini yang memberi tenaga siapa? Terus sehingga tatkala hasil ini nggak ada rasa berat untuk berbagi. Kalau memang sudah saatnya zakat mal, nggak berat untuk mengeluarkan zakat mal. Jika belum sedekah atau ini nggak berat. Kenapa? Karena hati kita ini hidup, ya, bisa menghidupkan. Kayak air, Pak. Kalau di atas itu sudah tidak ada air, bagaimana selang yang ada di bawah itu akan ada airnya. Walaupun kelihatannya ada selang, tapi apa arti selang itu? Sama, Pak, organ tubuh kita ini tidak ada arti kalau hati kita ini tidak hidup. Hati kita tidak hidup. Apa hati ini, Pak? Dirasain. Sehingga apa? Akan membuat manusia akan rindu dengan kodok dan enak enggak? Kenapa? Ini yang ngetel. Tangan gak boleh melampaui batas, mulut gak boleh melampaui. Kenapa? Sudah dikontrol sama hati. Ini adalah, Pak, pentingnya kita ngaji sedikit demi sedikit untuk mengevaluasi, kontrol diri. Aku ini sudah belum apa sih? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta